Wankawan TV1. Pemirsa yang budiman, pada saat Prodem melaporkan Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir ke Polda Metro Jaya pada hari Senin, tanggal 15 November 2021. Bersamaan hari itu juga, bertebaran berita tentang Luhut membantah keterlibatannya dalam perdagangan alat kesehatan PCR. Padahal sudah jelas, Luhut sendiri mengatakan bahwa dia tidak mengambil keuntungan dari penjualan PCR tersebut. Lalu mengapa Luhut panik saat aktivis jaringan pro-demokrasi atau Prodem melaporkan Luhut dan Erick Thohir ke Polda Metro Jaya? Kita minta ketegasan aja, diterima atau tidak, titik. Soal materi, soal kalau nanti. ditolak, statement mereka harus ada. Iya. Jangan kita yang menyimpulkan. Jadi belum pasti nih Bang ya kalau Belum, masih argumen nih, berarti kita kerokok lagi sana. Nah, tadi si Wira mau gimana? Katanya ada. Mana ada di sini? Mana? Mana? Oh iya? Oh, nggak mungkin lah. Ada Luhut di Nadine, ada Luhut. Ya sudah, ya biarin aja. Koordinasi itu sudah mau ngapain pada Luhut? Ya kalau koordinasi bisa terus. Ya biarin aja. Itu masih sedang di sekelas dia itu. Jadi artinya bahwa polisi ini harusnya tidak membeda-bedakan, ya, namanya pelapor siapapun, ya, semua bisa. di mata hukum semua orang sama. Tapi karena yang dilaporkan adalah Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir, itu menjadi luar biasa. Lapo Prodem. Jadi Prodem mau ngapain? Tetap. Lapo Prodem. Kalau tadi ini apa laporan ditolak ya kita protes, ini pelanggaran hukum, pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM. Karena dia tidak menjalankan undang-undang. Itu pelanggaran HAM. Dan juga tidak etis juga. Enggak, pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM. Bikin surat kepada pimpinan polisi, Polda, kalau ingin melakukan pelaporan. Nah, ini sesuatu yang sangat berbeda yang dialami oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan ketika melaporkan saudara Hasyim Asyari. Ini tidak ada persamaan hukum di mana before equality before the law-nya. Kenapa kita harus menulis surat hanya sekedar melakukan pelaporan? Nah, ini yang kami sesalkan, kenapa pihak kepolisian kemudian tidak memberikan perlakuan yang sama kepada Prodem. Surat yang dimaksud itu surat seperti apa? Pemberitahuan Bahwa akan kami akan melaporkan. Kan lucu, baru kali ini orang melapor harus bikin surat dulu. Itu suratnya ditujukan ke Kapolda ya, Bang? Pimpinan, menurut mereka sebutannya pimpinan. Ya, pimpinan ya Kapolda. Mau Kapolda, mau Direktur Krimum, Direktur Pintus, itu pimpinan lah pada bahasa mereka. Iya. Kita harus disuruh membuat surat dulu terlebih dahulu. Saya bilang, apakah kita ini mau audiensi? Kalau audiensi saya bikin surat, gitu loh. Iya, ini kan bukan Nah, audiensi. saya juga bukan mau melakukan demonstrasi yang saya harus memberikan surat pemberitahuan, gitu loh. Itu persoalannya. Gitu. Saya ingin melaporkan dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan Bapak Erick Thohir. Pelanggaran pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99, jelas di situ. Sanksinya pun jelas. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 Pasal 5 ayat angka 4 itu menyatakan tidak boleh melakukan perbuatan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, dalam persoalan kolusi dan nepotisme itu disebutkan bahwa di pasal 21 disebutkan bahwa perbuatan kolusi itu adalah perbuatan pidana yang diberikan sanksi penjara paling sedikit 2 tahun, paling lama adalah 12 tahun, dendanya juga diatur, paling sedikit adalah 200 juta, dan juga paling banyak adalah 1 M.
nepotisme pun demikian. Itu tegas disebutkan bahwa nepotisme, kolusi adalah perbuatan pidana. Berarti mempertegas bang, di sini berarti pelaporannya belum diterima, belum diproses ya bang. Kita harus buat surat dulu. Nah ini menurut saya bahwa baru kali ini ada sekelompok masyarakat ingin melakukan pengaduan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh penyelenggara negara, harus bikin surat dulu kepada pimpinan. Oke bang. Polda. Langkah kedepannya apa bang? Setelah ini kan laporannya tidak diterima. Langkah ke depan abang udah ada belum rencananya? Ya kita akan terus mencari keadilan. Bahwa kalau memang dia di sini tidak mau ini, kita mungkin akan laporkan ke Mabes Polri gitu. Jadi begini, laporan ini bukan berarti tidak diterima, karena tidak jelas juga, mereka kan tidak berani menolak, tapi tidak berani juga menerima. Ini kemudian gini, kita pikir gini, ada perlakuan yang berbeda lah antara kami yang melapor dengan Pak Luhut yang melaporkan orang lain. Ini jelas perbedaannya. Itu yang pertama. Kemudian soal tafsir undang-undang, bahwa undang-undang yang kami pakai ini memang undang-undang yang jarang sekali dipakai untuk menghukum para pejabat. Yang umum itu kan Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Itu tentang tindak pidana korupsi. Nah, ini yang kita lakukan bukan korupsinya, tetapi persoalan kolusi dan nepotismenya. Ini yang mungkin juga menjadi kesulitan tersendiri bagi teman-teman penyidik itu untuk memahami undang-undang ini. Padahal dalam laporan kami sudah kami rinci bahwa undang-undangnya segini, dasar ancamannya hukumnya, segini, unsurnya sudah terpenuhi. Tinggal baca saja sebetulnya. Raden sendiri melihatnya dari apa yang dilakukan dan Pak Erik itu, unsur nepotisme dan kolusinya Kolusinya jelas. Ini satu, ini kan sudah terungkap, sudah di fakta-fakta semua sudah dikuak bahwa Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu sudah mengakui bahwa perusahaan dia memiliki saham di PT GSI. Nah, dia selaku penyelenggara negara. Nah, disitulah ada unsur kemudian unsur kolusinya dan juga unsur nepotismenya ketika PT GSI kemudian memperoleh proyek pengadaan tes PCR gitu loh, termasuk dengan Bapak Erik, bahwa Yayasan Adaro di mana kakak kandungnya ada di situ, Boy Thohir, itu juga mendapat proyek PCR, pengadaan PCR itu, tes PCR. Nah, artinya sudah jelas ada unsur kolusi dan nepotismenya. Ada saudara saya, dia penyelenggara negara. Nah, itu diatur di situ. Dan makanya orang lupa bahwa kolusi dan nepotisme itu adalah perbuatan pidana. Banyak orang berpikir bahwa kolusi dan nepotisme itu adalah cuma persoalan etik dan moral. Ternyata di dalam pasal Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 itu disebutkan bahwa kolusi dan nepotisme adalah perbuatan pidana dan sanksinya jelas disebutkan. Kira begitu. Kan tadi Bapak bilang kalau bisa untuk melaporkan Pak Luhut harus membuat surat ke pimpinan, Pak. Iya. Nah, polisi sendiri menjelaskan kenapa harus membuat surat itu. Ya, selalu berkelit bahwa ini harus lapor dulu karena supaya itu memang prosedurnya begitu. Saya bilang kalau kita ingin melaporkan pejabat negara, karena kebetulan dia pejabat negara, masa kita harus menulis surat? Karena kita dalam hal ini bukan dalam rangka mau meminta audiensi dengan pimpinan Polda. Kita bukan dalam rangka meminta audiensi, ataupun kita bukan dalam rangka mau melakukan aksi demonstrasi, sehingga kita harus menulis surat pemberitahuan dan permohonan audiensi. Nah, itu tidak dalam rangka itu kita melakukannya. Nah, itu makanya kita menyesalkan sikap kepolisian memberikan perlakuan yang berbeda terhadap Prodem dan terhadap Bapak Binsar Panjaitan. Terima kasih bang. Pak, kalau Pak Luhut sendiri kan udah bersedia untuk diaudit gitu Pak, kata dia. Dan kalau misalnya kamu melapor ya biarkan aja data-datanya jangan sekedar rumor. Nah, ini bukan soal bicara audit kita ini. Ini ada persoalan ada perbuatan pidana yang dilakukan, dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Bapak Luhut dan Pak Erik. Dalam perbuatan pidana yang kita maksud dan kita sudah jelaskan dasar hukumnya adalah kolusi dan nepotisme.
Itu audit soal lain gitu loh. Jadi kolusi dan nepotisme itu jelas ketika Luhut Binsar itu membuat perusahaan di awal-awal COVID dan kemudian dia dengan mudahnya mendapatkan kerjaan itu loh. Jadi Nah itu sudah jelas. ini sudah sangat tegas dan jelas ini ya. Saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan bahwa dan sudah juga kita tulis tadi di sini dan tadi sudah rilisnya sudah kita kasih ke kawan-kawan bahwa unsur kolusi perbuatan pidana yang dimaksud dengan kolusi dan nepotisme itu sudah memenuhi unsur. Apalagi Pak Luhut sendiri sudah mengakui bahwa dia memang betul ada di perusahaan yang mendapat proyek PCR. Nah sekali lagi, kenapa kami melaporkan Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir? Karena kami aktivis merasa terluka karena cita-cita perjuangan reformasi telah dikhianati. Karena salah satu poin tuntutan reformasi adalah pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Jadi kuncinya gini, tanpa diaudit pun jelas Luhut Binsar sudah memperoleh pekerjaan ini PCR. Menurut saya itu kan. Dan itu tidak ada persoalan soal ini, tidak ada hubungan dengan persoalan audit dan segala macam. Karena di situ disebutkan di Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 itu sudah disebutkan apa yang dimaksud dengan kolusi, apa yang dimaksud dengan nepotisme. Itu sudah jelas semua. Pak, nanti Dibaca aja gitu. selanjutnya apakah akan membuat surat agar laporan Kami tidak membuat surat karena tidak ada dalam prosedur pelaporan seperti itu. Bahwa bahasa pengaduan masyarakat kita harus bikin surat ke pimpinan. Nah kami akan menempuh terus. Kami tidak akan berhenti. Untuk mendapatkan keadilan kita tidak akan pernah berhenti. Karena ini adalah pengkhianatan terhadap cita-cita perjuangan reformasi. Saya dulu ini adalah aktivis 98 yang memimpin demonstrasi melawan rejim Soeharto. Dan tuntutan yang kami tuntut hari itu adalah pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan hari ini dipertontonkan, pejabat negara mempertontonkan perilaku korupsi dan kolusi dan nepotisme dipertontonkan kepada rakyat seolah mereka adalah kebal terhadap hukum. Nah ini mengkhianati dan menyakiti kami sebagai aktivis yang memperjuangkan demokratisasi. Demokrasi adalah proses penegakan hukum. Nah hari ini cita-cita perjuangan itu telah dikhianati oleh para penyelenggara negara yang kita sebut adalah Luhut Binsar Panjaitan dan juga adalah Erick Thohir. One Kawan TV 1